Halo semuanya, berjumpa lagi dalam Dimas Pratama. Kali ini aku akan melanjutkan kembali chapter sebelumnya, yang dimana emang pernah aku bahas di chapter sebelumnya itu tentang NASA Escape from the Mars, Escape Me from the Mars. Dan sebelumnya aku membacakan dua chapter, dimana Sol 1 itu satelit, Sol 2 adalah Phobos. Nah, sekarang aku akan lanjutkan kembali untuk membacakan soal ketiga, yaitu pendaratan, dan juga soal 4, yaitu Mars. Oke? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan komentar Anda. Tanpa kalian, aku akan ada di sini untuk membacakan cerita dari. Oke? Kita mulai. Soal 3, pendaratan. 3 jam lagi teman-teman, siapkan komputernya, perintah Kathleen. Alan, analisis, pinta Megan. Diameter 56.880 km, sepertiga dari gravitasi bumi, dan suhu Mars saat ini 18 derajat Celcius, jelas Ellen. Oke, kita laksanakan 2 misi pertama dalam 1 minggu di sini. Percepatan misi tergantung kalian dalam kerjasama. Mengerti? Kukira kau masih meragukan kami, tanya Martin. Ya, tentu saja aku selalu meragukan kalian, terutama kau, Martin. Ingat, jangan bawa oleh-oleh lagi dari Mars saat kita pulang nanti. Kathleen mulai kesal. Kau selalu melakukan hal yang konyol, sobat. Ingat saat kau dan aku dalam satu misi ke bulan, dan kau masih bersantai di bawah daratan bulan bagaikan di pantai? Alan tertawa. Ya, aku berlagak membawa bir dan berbaring sana, selorong Martin sambil tawa juga. Kita tepat berada di orbit Mars dalam waktu 687 hari atau 2 tahun ini, kata River. Kita akan mendarat di tempat yang berlawanan saat Apollo mendarat dulu, yaitu arah selatan, kata Kathleen. Itu artinya kita berada di 15 mil dari Housecave, tanya Martin. Ya, sayangnya MAV berada di Housecave. Kita pakai rover saja, ungkap Kathleen. River katamu? Megan menyela. Rover, bodoh. Kalau aku bodoh, aku tidak akan ikut penerbangan ini. Kita akan memerlukan beberapa spacesuit. Ada beberapa cadangan di HEP. Jangan sampai bocor karena ini mahal, jelas Kathleen lagi. Spacesuit ini sama aja dengan biaya liburanku ke Dubai selama 2 tahun, kata Ellen. Megan, ada apa? Kau serius melakukannya saat tim melakukan misi ketiga? Kau kira aku main-main? Aku harus menebus kesalahanku, River. Jika kau tidak membantuku, kau hanya perlu tutup mulut. Cepat atau lambat, ini akan segera terungkap, Megan. Bahwa kasus Ethan disembunyikan oleh direktur. Bagaimana kau tahu? Maafkan aku, tapi beberapa minggu lalu kau mendapat pesan dari Damien dan aku membacanya. Aku tahu. Bagaimana? Kau meninggalkan jejak, River, di komputerku, kata Megan. Baiklah, aku minta maaf. Tak apa. Ethan cerdas. Ia tahu bagaimana mengatasi masalahnya, termasuk ketika dia ada di Mars. Setelah kita mengajukan misi ketiga, Damien akan menyerahkan langsung Mars dan Bumi melalui pers. Ini bukan lagi menjadi misi NASA, tapi misi penyelamatan, jelas Megan. Kurasa kau dan Damien sudah merancangkan ini lama sekali. Tepat 3 hari setelah aku merasa benar-benar meninggalkan Ethan. Sementara itu, gedung NASA ramai dikunjungi publik. Pasalnya, direktur baru saja merekrut perusahaan Hong Kong untuk bekerjasama merancang pesawat antariksa Helios A97, pembaruan dari pesawat sebelumnya Helios. Damien pergi ke ruang pembuatan pesawat. Kali ini ia mencari seorang Ron. Permisi, apa kau melihat Ronald? Di mana dia? Tanya Damien kepada salah satu supervisor sana. Kulihat di kantin tadi, katanya sambil berlalu. Selalu saja. Urusan makanan, gumam Damien. Ron! Profesor Damien! Wow, demi apa kau mencariku? Wah, aku seperti orang penting saja. Boleh aku masuk ini sekarang? Hentikan omong kosongmu ini. Damien menyerahkan beberapa berkas kepada Ron. Aku punya tugas untukmu, bukan untuk kotakmu. Pikirkan jalan keluar terbaik agar Helios dapat menangkap Andromeda saat peluncuran dimulai. Jelas Damien. Tapi ini tindakan ilegal, Profesor, bantah Ron. Pencapaianku, ada seseorang yang harus diselamatkan jika kau dan otakmu mau diajak kerjasama. Apa ada masalah, Profesor? Jangan sampai direktur tahu akan hal ini, atau NASA akan dibubarkan, kata Damien tergesa-gesa lalu pergi begitu saja. Ini saatnya. Landing. Dalam hitungan ketiga, Hermes resmi mendarat di Mars untuk pertama kalinya. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Hermes. Welcome to the Mars, Kathleen. Solo keempat. Mars. Planet merah telah menyambut Hermes.
Embusan angin panas menerpa kaca helm pelindung khusus astronot Mid River. Saat menginjakan kaki untuk pertama kalinya di planet unik ini, tanah pasir kasar yang berwarna kemerahan menjadi salah satu ciri khas Mars. Ia berpikir bahwa di lain waktu ia harus mengunjungi Saturnus dan memotret struktur cincinnya. Halo, di sini Kathleen. Timku, apa kalian dengar? Kathleen berusaha mencoba berkomunikasi melalui speaker di helm pelindungnya. Sial. Kaca helmku kotor, kata Megan mengeluh. Helmnya memang sangat kotor. Kita menuju Housecraft. Ellen, kau yang memimpin, titah Kathleen. Tanah ini basah. Mustahil, ucap Martin saat ia menutup pintu cab. Mungkin terjadi hujan frontal atau semacamnya, saut River. Kau bercanda? Tidak ada hujan di Mars, Megan membantah. Saat itu juga Megan dan River saling berpandangan, menemukan jawaban gila atas semua ini. Tentu saja, planet Mars planet tanpa penghuni. Siapa yang menyebabkan ini? Pasti faktor abiotik, kata Kathleen yang membuat River dan Megan semakin berpikir keras, mencari celah kesempatan untuk segera mendahului tim ke Housecraft. Megan berharap Ethan tidak ada di sana saat tim Hermes sampai Housecraft, tapi baru saja Megan bernapas lega saat ia mendapati pikiran lain. Bisa saja Ethan tidak sepemikiran dengannya, justru malah beralih seperti orang gila pada tim dan mengungkap bahwa ia astronot ini tinggal 2 tahun lalu. Mungkin saja Ethan telah melakukan beberapa perubahan letak panel surya yang terpasang di Housecraft sehingga memancing kecurigaan tim. Dengan kata lain, Megan ingin menyeludupkan Ethan tanpa sepengetahuan kru Hermes. Ia dan Damien sudah sepakat akan hal ini untuk mengungkap rahasia direktur. Kathleen sesekali melirik pada Megan. Kau tidak fokus. Ada apa? Kata Kathleen melakukan panggilan personal pada Megan. Gatal. Cacar airku masih ada beberapa di bagian leher dan aku ingin sekali menggaruknya, kata Megan mencari alasan. Sebenarnya ia sudah sembuh total, tapi tidak ada yang tahu. Istirahat di cab. Ellen akan menjemputmu dengan MAV petang nanti, kata Kathleen. Tidak, aku ikut. Megan hanya ingin memastikan semua sesuai dengan rencana awal. Baiklah. For the benefit of all. Ingat slogan itu. Slogan kebanggaan NASA. Ya, aku tahu. Kau selalu mengatakan itu saat sedang dalam kesulitan. Memang itu apa? Jimat. Hanya seuntai kata omong kosong. Dasar kepala batu. River mengamati sekelilingnya. Ia merasa ada yang mengamatinya. Entahlah, itu hanya feeling semata atau memang Megan yang juga merasakannya. Kurasa Ethan di sini. Bisik Ethan melalui panggilan pribadi. Aku rasa ada yang mengawasi kita. Atau Hermes. Balas River. Kurasa itu bukan Ethan. Potong Megan cepat. Ya, seperti ada yang mengawasi kita semua. Di setiap sudut planet, tukas River. MAV-nya harus berada di barat Housecraft, posisi terakhir kalinya saat aku meninggalkan Mars. Jika Ethan menggunakannya, otomatis posisi berubah. Kru akan curiga. Sejauh ini dia bisa bersembunyi dari satelit NASA. Hanya Damien yang dapat melacaknya dan Phoenix dan... Astaga! Kau ini kenapa? Tanya River kebingungan. Phoenix, alat yang dapat Ethan gunakan. Di sini Kapten, panggilan darurat. Hermes segera masuk. Ya Kapten, ada badai. Sementara kita kembali ke Hermes dan berlindung. Siklon menengah. Ya Tuhan, dia akan memporak-porandakan planet ini. Jadi, misi hari pertama kita gagal. Siklon sebagai penghalang, kita harus membuat laporan pada direktur, kata Megan. Menunda misi juga akan menunda kepulangan kita, kata Ellen Jawa. Putar balik rover segera. Jarak badai 1 mil dari sini. Siap, Kapten. Oke, itu saja dari aku. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan komentar Anda. Kuharap kalian juga enjoy dengan bacaan yang aku bacakan. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang salah atau mungkin bisa dibilang ya mungkin ada kesalahan dalam tutur kata dan juga mungkin tonasinya. Saya mohon maaf ya. Sekali lagi aku masih dalam belajar untuk membaca karya orang lain ya. Oke, itu saja dari aku ya. Sampai jumpa dan bye-bye.